Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama gua Gilang Baskara. Podcast ini adalah tempat dimana gua menuangkan isi kepala gua yang mungkin belum bisa gua keluarkan dalam bentuk obrolan sehari-hari, belum bisa gua keluarkan dalam bentuk materi stand up comedy. Jadi gue keluarkan di sini dalam bentuk podcast biar lega aja gitu, biar keluar. Mau ngomong apa tadi gue? Ini untuk episode 29 Agustus yang tayangnya tidak 29 Agustus. Karena ini gue baru ngerekam nih sekarang nih jam 12 malam, udah tanggal 30. Ya biasalah, ketidak konsistenan telat-telat ya nggak apa-apa lah, nggak usah protes karena apa, gratis. Alhamdulillah. Sorry ntar dulu ya, gue mau buka email dulu. Podcast biar lega, passwordnya apa kabar, bagaimana seminggu ini kehidupan Anda semua. Semoga baik-baik saja. Apa sih passwordnya ya? Sabar ya. Ya, salah password mulu gua. Ntar ya. Biasa buka email biar lega dari handphone kan gak usah masukin password. Ini gua mau masuk dari web, lupa password mulu, salah terus. Oke, bisa. Apa kabar seminggu ini? Hari Kamis 29 nih udah keluar Gundala Putra. Enggak ada yang Gundala doang. Gundala, ada yang sudah menonton di hari pertama atau bahkan ada yang sudah nonton di premiere kemarinnya? Gue sih belum. Jadi gue tidak bisa bahas apa-apa karena gue belum menonton. Oke. Harusnya bagus ya. Dari review-reviewnya gue lihat oke semua. Kayaknya review-review di Twitter harusnya sih oke banget. Kayaknya semua bilang oke, keren segala macam. Harusnya bisa menjadi awal yang bagus untuk namanya Jagat Sinema Bumi Langit, JSB kalau nggak salah. Seperti MCU, ini JSB, Jagat Sinema Bumi Langit. Gokil. Mungkin minggu depan kali gue baru nonton. Weekend ini nonton gak ya? Belum tahu sih. Ya mungkin kalau gak minggu depan, weekend ini. Begitulah hari gue kemarin. Ngapain aja ya? Kemarin tanggal 24 itu Takis Ajis yang roasting Ajis. Terima kasih banyak yang udah datang. Gue happy banget. Gue gak tahu ya, gue belum nanya Komtung sold out apa enggak. Tapi kalau gue lihat sih penuh ya. Penontonnya penuh sekali, rame sampai berdiri-berdiri tuh di lobbyin di Kemang di Liberta Hotel. Sampai berdiri-berdiri. Panggungnya kecil banget, jadi emang kalau kalian pernah lihat di Komtung TV, di channel YouTube Komtung TV yang maki-maki Arya itu kan di Saloinyan tuh besar. Ini panggungnya benar-benar cuma level doang, kecil. Penontonnya rame, jadi asli kecil banget. Duduk aja nggak bisa di belakangnya yang lagi roasting, tapi di sampingnya gitu karena kecil. Tunggu aja, mungkin kayaknya videonya akan diupload di YouTube-nya Komtung sih, tapi nggak tahu kapan. Jadi tunggu aja. Terima kasih banyak yang udah datang. Jujurnya gue deg-degan banget kalau lu perhatiin, kalau yang datang terus memperhatikan gue, celah, pengen banget diperhatiin. Gue tuh sepanjang yang lain tampil gue ketawa sih, tapi gue kayak deg-degan, lihat HP mulu, lihat catatan terus. Ya gitulah. Deg-degan parah sih. Tapi happy sih, alhamdulillah. Gue harusnya cukup lucu ya gue ya. Kalau ngeliat komentar orang-orang sih insya Allah lah gue lumayan lucu. Begitu, jadi gue sangat happy melihat yang datang dan acaranya seru. Ajis itu lebih ke ya roasting dan bongkar aib sih. Itu aibnya Ajis kayaknya dibongkar habis-habisan di situ. Terus tadi sore video gua, Uus dan Boris keluar yang di Cameo Project. Jadi kami tampil waktu itu main ke Cameo Project terus bikin video di sana, terus videonya udah keluar.
main jam, jawab atau melakukan kalau nggak salah kepanjangannya, alias bahasa Indonesianya truth or dare lah kurang lebih. Gue sih nontonnya ketawa-tawa sendiri ya waktu si Eca kan, si Reza Nangin kan ngasih dulu kan ke kami, ini rough cut-nya gitu, udah diedit. Lucu banget karena banyak yang waktu syutingnya juga lucu, terus bisa dipadetin jadi 13 menit, tapi sayangnya pas udah resmi keluar di YouTube mereka banyak banget sensornya. Jadi aduh sayang banget nih kalau disensor. Mungkin harusnya lebih lucu kalau nggak disensor sih. Cuma ya katanya mereka takut kena UU ITE. Martinnya takut katanya. Jadi ya udahlah, toh channel mereka kan suka-suka terserah mereka gitu, karena mereka takut kali kalau diupload full ada masalah atau apa. Bahkan gua kan ada mau maki anjing gitu. Maki anjing aja disensor loh. Luar biasa emang Cameo Project, sungguh channel yang sangat mengedukasi bagi follower-follower Kapten Vincent dan dan teman-temannya. Aduh. Gue kira kan yang disensor kayak Uus nyebut nama atau nyebut oknum atau nyebut nama program atau ngejelekin apa gitu. Bukan ngejelekin sih, yang ngebahas suatu nama gitu. Gue kira yang kayak gitu-gitu yang disensor. Ternyata ngomong memaki anjing aja disensor. Padahal menurut gue itu kan udah, anjing tuh sekarang udah makian apa. Bahkan kalau di Sunda itu kan udah bagian dari kalimat gitu. Anjing gitu, apalagi anjing udah. Kalau kata orang-orang kan anjing itu kalau di Sunda koma, titiknya tuh goblok gitu. Mana kemana anjing? Gitu, kamari terdateng mana goblok. Tapi tetap lucu sih videonya. Silahkan ditonton aja di YouTube-nya Cameo Project, channel paling lucu se YouTube. Oke. Aduh, bahas apa tadi? Gue lagi bahas apa sih? Oh iya, acara roasting Ajis. Terima kasih banyak Om Tung yang sudah ngajak gue. Seru asli, seru banget. Terus kemarin tuh besoknya tanggal 25 kan gue dapet undangan ke Playfest ya, acaranya Narasi TV punya Mbak Nana. Bukan pisang ya, Mbak Nana. Mbak Nana alias Najwa Shihab. Ada Playfest di Parkir Selatan Senayan. Itu tuh gue baru sekali sih, yang tahun lalu gue kayaknya sempet diundang juga tuh jadi apa waktu itu, diajak jadi nge-MC apa, cuma gue nggak berani anjing acara Playfest nge-MC sendiri. Terus ya pokoknya gue datang akhirnya kemarin. Jadi tuh pokoknya pusat kreativitas lah kayaknya sih, kayak ada panggung musik tentu, ada kayak ketemu kreator kayak YouTube kreator atau konten kreator ketemu di situ, ada beberapa talks gitu, pembicara. Di hari kedua gue kebagian Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi, ngebahas bisnisnya, terus bisnisnya yang baru didapat suntikan dana 70 miliar, gokil. Terus sempat ke Mbak Najwa Shihab, dapat pembicaranya. Untung gue udah duduk dari pas Gibran tuh, setelahnya Mbak Nana. Jadi orang tuh rame pada berdiri, untung gue udah dapat duduk enak. Najwa Shihab soal membahas satu dekade Mata Najwa. Jadi Mata Najwa ulang tahun ke-10 kalau nggak salah November ini. Gokil. Terus dikasih lihat episode pertama Mata Najwa, bumpernya masih cupu banget. Bumper awalnya tuh kayak apaan ya? Ya kurang oke lah. Kayak keren sih. Abis itu gue pulangnya denger podcast Najwa Shihab di Magna Talks. Jadi kayak masih nyambung gitu obrolannya. Dan di Magna Talks itu kebetulan emang promo Playfest juga, tapi bahasannya kurang lebih, jadi gue kayak masih nyambung gitu. Keren. Pokoknya kan katanya konsep Mata Najwa itu adalah mengkritik siapapun gitu, Jadi episode pertamanya mereka mengkritik diri sendiri, karena episode pertamanya itu membahas soal TV. Jadi mengkritik Metro TV sendiri karena landasannya adalah karena mereka akan mengkritik siapapun, jadi dimulai dengan mengkritik diri sendiri. Gokil. Dan yang di Magna Talks, yang di obrolan dengan Najwa Shihab tuh gue ada satu yang baru gue pahami gitu, artinya kan kayak ditanya, Mbak Nana, gue lupa pertanyaannya apa ya dari host Magna Talks tuh, kayak kalau nggak salah pertanyaannya soal pokoknya netral lah. Kalau Mbak Nana dituduh nggak netral gimana? Terus kata Najwa Shihab dibilang, oh emang dari awal tuh emang saya tuh nggak netral gitu. Saya di Najwa Shihab, Mata Najwa itu tidak netral tapi independen. Apa bedanya emang? Kalau netral itu
tidak berpihak sama siapapun. Kalau independen itu tidak punya kepentingan apapun selain kebenaran. Nah, contohnya adalah yang soal PSSI. Ya kan? Soal PSSI jelas saya, ini Najwa Shihab yang ngomong, jadi saya pakai kata ganti orang kata ganti orang pertama, saya. Jadi saya tuh tidak netral karena saya ada di pihak polisi, karena saya ingin mafia bola segala macam itu dibasmi. Berarti kan itu sudah membuktikan kalau Mata Najwa tidak netral, karena Mata Najwa ada di pihak polisi, bukan ada di pihak mafia gitu kan, di pihak polisi. Jadi ingin mafia tuh diberantas, ingin PSSI bersih, ingin sepak bola Indonesia bersih gitulah. Jadi intinya adalah tidak netral karena ada di posisi yang ingin membasmi mafia. Tapi Mata Najwa tetap independen karena tidak ada kepentingan apapun kecuali kebenaran. Najwa Shihab tidak ingin jadi ketua PSSI, Najwa Shihab tidak ingin jadi politisi yang mengurusi bola, Najwa Shihab tidak ingin menjadi apapun yang berhubungan dengan PSSI dan bola, tapi hanya ingin kebenaran, ingin itu dibasmi, ingin mafia bola dibasmi. Jadi Mata Najwa itu memang tidak netral tapi independen. Wah, keren sekali. Gue baru mengerti secara mendalam apa artinya independen dan netral. Gue kira independen dan netral tuh mirip-mirip gitu sama, tapi ya beda. Independen itu tidak berkepentingan apapun kecuali pada kebenaran. Mantap sekali. Ya Playfest seru banget. Gue dapat talksnya Gibran, Najwa, terus gue ada yang silent talks itu. Jadi karena tempatnya semi outdoor, jadi penonton dan pembicara semua pakai headphone Bluetooth gitu, wireless, dimana suara mic-nya akan keluar melalui headphone. Jadi kalau kita buka headphone-nya ya suara mic-nya nggak nyala gitu, jadi kita dengarnya di kuping masing-masing. Karena untuk mengantisipasi suara luar biar nggak masuk. Kayaknya kalau dipakai speaker biasa tuh suara luar masuk, atau nggak ngerti lah kenapa di konsep gitu. Kalau gue lihat sih karena lokasinya nggak full indoor gitu, bangunannya kayak cuma ditutup plastik, bahkan ditutup kayak terpal, semacam terpal tapi transparan gitu loh, jadi kelihatan dari luar. Jadinya nggak bersih mungkin suaranya gitu. Aduh, sendawa mulu gue, maaf. Yang Joko Anwar bahas film-filmnya, ngeliatin trailer filmnya gitu-gitulah tentang Bang Joko Anwar. Dan tadi siang gue baru selesai nonton The Soleh Solihun interview yang Joko Anwar juga. Jadi berhubungan lagi gue tadi kemarin habis nonton sebelumnya Najwa, habis itu denger podcastnya ini, dengan nonton talksnya Joko Anwar, gue nonton interviewnya sama Kang Soleh. Jadi ya cukup nyambung lah pembicaraannya, saling melengkapi lah yang gue tonton di Playfest sama yang gue nonton selanjutnya di YouTube gitu. Dan tentu saja tujuan utama gue adalah pengen nonton talksnya Pinot sekeluarga. Papin terkenal ya kan, Papin. Yang belum tahu Pinot silahkan cari di Twitter Pinot atau Pinotski, atau cari di Instagram juga Pinotski. Beliau adalah animator yang sempat tinggal di Kuwait, sekarang tinggalnya di New York City, sekeluarga, anaknya 3. Gue udah cukup lama follow beliau di Twitter. Dia tuh benar-benar membuka dia tuh animator dan selalu kalau lihat di Twitternya men-encourage orang-orang untuk menggambar. Karena ini salah satu inspirasi gue juga sih untuk berkarya, untuk bikin apapun tuh nggak usah takut gitu. Karena dia selalu bilang nggak ada gambar jelek, semua orang gambarnya bagus, semua orang bisa menggambar gitu. Tidak ada gambar jelek. Yang bikin orang jadi nggak pede itu karena dilihat karena komen dari orang gitu. Gue setuju banget sih gue. Dia selalu mengencourage kayak coba kembali kayak anak kecil gitu. Gambar itu nggak harus mirip gitu, nggak harus, kecuali emang alirannya realis. Nggak ada. Siapa yang bilang langit harus biru? Nggak ada. Siapa yang bilang gambar orang tuh mukanya harus bulat? Terserah kita, dan nggak perlu peduli sama omongan orang lain, karena ya gambar aja gitu. Orang untuk ekspresi diri kok bukan lomba, bukan gambar aja gitu. Selalu
kayak anak kecil yang imajinasinya tuh nggak kekungkung gitu. Makanya dia suka bilang dia nggak suka kalau ada lomba menggambar anak-anak. Kalau anak-anak tuh udah di anak-anak tuh imajinasinya, kalau anak TK gambar tuh udah dibatasin kayak ini salah, warna pohonnya jangan ini, orang tuh nggak gini warnanya. Itu yang bikin imajinasi orang tuh kekungkung. Gue suka banget, makanya kayak banyak hal yang gue pelajari dari Papin dan sekeluarga. Yang gue lihat talksnya kemarin juga keren banget. Terakhirnya juga beliau bikin hampir sejam kayaknya, terakhirnya bikin stop motion live di panggung. Keren deh cerita-cerita mereka di Kuwait, cerita-cerita mereka di New York, cerita-cerita mereka kerja sama-sama brand, terus hal-hal iseng yang mereka bikin yang akhirnya malah jadi kepake sama brand, yang malah jadi dipakai sama orang, di notice sama siapa gitu. Hal-hal yang tadinya iseng gitu, semuanya iseng yang dikerjakan cuma ya semalam setiap malam sebelum tidur sampai akhirnya selesai. Wah gitulah, keren lah. Dan gue setuju sih, gue suka sama gimana gue iri kenapa kita saat dewasa tidak bisa se-ekspresif waktu kita kecil gitu. Coba waktu kecil kita kenal sama orang lain gampang banget ya nggak? Coba lu lihat anak kecil deh, anak kecil main di playground aja, playgroundnya McD gitu, atau di KFC kan suka ada buat mainan anak-anak, pasti mereka langsung saling kenal cepet banget, ngobrol-ngobrol, kamu ini main. Coba kita disamperin sama orang, pasti curiga, ini UNICEF bukan nih, mau nawarin suruh apa nih, atau WWF suruh kita menyelamatkan bumi atau apa nih. Kita disamperin orang kalau udah dewasa curiganya banyak gitu. Atau disamperin takut mau jualan apa nih, buku voucher katanya buat anak-anak yatim, padahal vouchernya nggak bisa dipakai, buku voucher gitu. Curiga kita selalu. Kalau anak-anak gampang banget. Terus juga anak-anak yang gue iri, yang ya kayak juga yang suka dibilang Papin adalah imajinasinya nggak terbatas gitu, nggak takut salah. Coba lihat anak kecil bikin apapun nggak takut salah, gambar apapun nggak takut salah. Sekarang jadi takut dibilang jelek, takut dilihat orang apa. Mau gambar, mau berkarya sesuatu ini, mau bikin sesuatu di YouTube, lu takut pasti kan, kayak ntar orang bilang jelek. Mau mulai bikin podcast, ntar orang ada yang dengerin, bodo amat lah. Gue juga udah semenjak mulai berkarya, maksudnya semenjak bekerja sebagai stand up comedian, bikin jokes, bikin apa, gue udah melakukan hal itu sih. Bikin aja gitu, nggak usah takut jelek, nggak usah takut omongan orang. Ya udahlah, kagak ngaruh omongan orang, kecuali dia orang tua lu mungkin, atau orang yang pantas lu denger. Lu seleksi aja di otak lu, misalnya yang orang yang pantas gue denger adalah misalkan orang tua, keluarga, sama bos gue yang membayar gue. Sisanya gue nggak perlu denger. Nah udah, dipatokin aja sendiri siapa orang-orang yang perlu lu denger. Sama yang satu lagi, hal yang gue iri dari anak kecil adalah dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya, anak kecil itu emang hakikatnya bermain sih. Gue ngeliat ponakan gue di rumah umur 7 tahun, bisa dia sendirian di ruang tengah gitu, gak ada teman, pakai topi, pakai pedang, udah dia main aja sendiri. Ngebayangin ada musuh, ngebayangin ada apa, dia pakai topi di rumah sendirian aja, gak ada yang nemenin main. Coba imajinasi anak tuh bisa, waktu kita kecil tuh bisa segitunya gitu. Bisa keluar gitu semua. Ponakan gue tuh bikin gambar juga mencong-mencong, nggak apa-apa, nggak takut dibilang salah, nggak takut dibilang jelek gitu. Sendirian main pedang atau main panah-panahan sendirian aja. Iri gue ngeliatnya asli. Dan gue juga pernah ngeliat waktu itu kayak ada, gue pernah ngeliat di pinggir jalan itu, di trotoar ada, bukan pengemis sih, pemulung lah. Ibunya tuh kayak pemulung itu, lagi beres-beresin sampah, lagi kemudian ada sama anaknya kecil. Anaknya nemu tali, terus anaknya asik aja main sama tali di trotoar. Kondisi miskin, dia sendirian, ibunya lagi rapi-rapiin barang pulungannya lah, entah sampah entah apa gitu. Dia main aja sendirian main tali, gak peduli kondisinya. Dia di pinggir jalan, di trotoar, mungkin gak punya rumah, mungkin gak punya duit, mungkin gak tahu besok mau makan apa, tapi gak peduli. Dia hanya peduli main, bersenang-senang gitu. Itu gue iri banget sama, salah satu hal yang gue iri sama anak kecil tuh itu bisa, ya udah emang hakikatnya tuh main nih, mau apapun kondisi tuh ya kalau diajak main gitu, tetap bisa tenang gitu.
Ya mungkin karena ya iyalah kan orang tuanya yang ngurusin gitu. Nah, tapi gue ya oke, mungkin emang itu urusan orang tuanya, bukan urusan dia makan segala. Tapi gue ngeliat di situ. Coba kalau kita lagi kesusahan gitu, mungkin dia tidak sadar kalau dirinya dia mungkin saat itu lagi dalam tanda petik lagi miskin lah, lagi susah. Ya itu dia yang gue iri. Bisa tetap bermain, bisa tetap tenang. Gue ingin bisa kayak gitu dalam hidup, kayak tenang aja. Kalau kata Dory, just keep swimming. Ya, iri gue banyak hal-hal anak kecil yang hilang saat kita dewasa. Juga ada quotes siapa tuh ya? Gue pernah baca ya. Picasso apa ya? Every child, semua anak itu sebenarnya seniman. Cuma hilang saat dia udah jadi gede gitu. Ya iya bener sih. Coba anak mana sih dulu? Siapa masa kecilnya nggak suka gambar? Siapa masa kecilnya nggak suka nyanyi? Siapa masa kecilnya nggak suka nari nampil di panggung? Coba siapa? Siapa yang masa kecilnya nggak suka bikin mainan gitu atau nyambungin apa? Pasti semua anak tuh kayak gitu. Cuma ya pas udah gede ya udah hilang semua tuh kebiasaan main, kebiasaan ini, kayak karena ada tuntutan hidup lah, karena apa, padahal semua anak tuh bisa ngelukis, bener sih. Mungkin ada yang tadinya waktu kecil sering gambar, tapi pernah ada sekali ngomong, jelek banget gambar lu, udah dia akan stop menggambar sampai dia tua hanya karena omongan satu orang. Ngomong apa sih gue dari tadi nih? Ya begitulah. Kemarin juga tanggal 26 hari Senin gue tampil di Bogor Hujan Tawa. Jadi Bogor Hujan Tawa itu acaranya anak-anak komunitas Bogor. Jadi mereka insya Allah akan bikin rutin setiap hari Senin di akhir bulan. Jadi sebulan sekali dan selalu hari Senin. Tempatnya di Capstone Resto. Gue lupa nama jalannya apa, tapi ada di Google lah, Capstone Resto. Asik banget asli. Kemarin itu dalam 2 minggu pertama kali poster dikeluarin udah sold out dalam 2 minggu. Emang gak gede sih, kayak 115 orang kalau nggak salah kemarin tuh. Dua tingkat restorannya, 115 orang. Jadi padat, penuh, enak, tampilnya enak, ada panggungnya, cuma panggungnya agak gerah dikit, tapi nggak masalah lah. Tapi makanan juga affordable harganya. Jadi sambil bisa pesan makan gitu, pesan minum. Kemarin sold out, seru banget, gue seneng banget tampil di situ. Jadi untuk warga Bogor dan sekitarnya yang terutama yang suka stand up atau belum pernah nonton stand up live, karena kemarin kayaknya ada beberapa yang mention gue di Instagram, ada yang baru pertama kali nonton stand up live gitu. Jadi datang tuh yang di Bogor tuh, kalian punya acara stand up rutin sebulan sekali. Bulan depan September kalau nggak salah tanggal 30, ya kan hari Senin tuh, Senin terakhir bulan September. Jadi selalu isinya 5 komik, 4 komik Bogor, 1 komik tamu kalau nggak salah gitu ya. Jadi kayak kemarin komik tamunya gue yang dari luar. Terus tapi headliner tetap Bogor. Kemarin headlinernya Zawin. Yang bulan depan tuh komik luarnya Mamat. Headlinernya siapa tuh namanya? Remin. Kalau nggak salah headlinernya Remin yang bulan depan. Jadi untuk warga Bogor dan sekitarnya, lu punya acara keren stand up rutin sebulan sekali. Jadi ramaikan lah biar lu tahu kalau di kota lu banyak komik-komik lucu gitu, bukan hanya komik yang ada di TV. Dan lu bisa lihat kalau yang selama ini nonton stand up nggak lucu di TV, ya nonton live coba, pasti Anda akan makin merasa tidak lucu. Enggak lah, insya Allah akan lebih lucu. Gue udah sebulan aja nggak nge-gym. Kesannya kayak gue hobi nge-gym gitu. Gue tuh kan nge-gym dari November ya. Dari November sampai kemarin Juli tuh gue rajin banget, bisa seminggu 3 kali gitu. Rajin lah hitungannya. Tapi Agustus ini sebulan gue belum sama sekali, karena sempat kayak berapa hari kayak sibuk kan, tanggung. Akhirnya malah nggak nge-gym. Terus emang gitu ya. Gue tuh kan dari orang yang jarang olahraga memang. Semenjak nge-gym rajin banget gue nge-gym. Malah aneh rasanya kalau tidak olahraga gitu. Jadi gue kalau ada waktu kosong ya nge-gym, kalau ada waktu kosong nge-gym. Sekarang udah baru sebulan setelah, berarti udah berapa, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 8 bulan. Setelah 8 bulan rajin, rasanya gak enak kalau gak nge-gym. Sekarang sebulan udah gak nge-gym, rasanya males lagi mau nge-gym. Aneh ya?
Aduh, yang gue takutin apa tuh nggak? Sakit-sakit lagi badan baru mau mulai lagi kan. Tapi gue pikir ya mungkin lebih sakit waktu gue 28 tahun tidak pernah nge-gym dibanding baru 8 bulan baru sebulan nggak nge-gym lagi. Kayaknya sakitnya beda sih harusnya ya. Telah tanggung udah mau September lah biar bayarnya pas. Nanti aja deh September nge-gym lagi. Oke, saya akan membaca-baca email yang sudah kalian kirimkan kepada saya. Ada 8 email baru di inbox podcastbiarlega@gmail.com. Oke. Dwiki Pangestu SP question podcast biar lega. Halo Bang Gilbas, halo, gue Dwiki mau nanya, apa pendapat abang tentang jangan menyempitkan pasar dan perluas keahlian atau fokus sama satu keahlian tapi benar-benar detail dengan resiko lapangan pekerjaan yang lebih sempit. Oh iya Bang, makasih udah bikin podcast biar lega, udah nemenin skripsi gue sampai sekarang, bentar lagi selesai. Doain biar segera sidang, amin. Semoga lu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan, sukses selalu, salam. Saya doakan, nanti dulu saya baca dulu. Jangan menyempitkan pasar dan perluas keahlian atau fokus sama satu keahlian tapi benar-benar detail dengan resiko lapangan kerja yang lebih sempit. Apa ya, gue gak tahu ya, gue gak bisa bilang mana yang paling bagus ya. Gue pernah inget gitu Radit pernah bilang gitu kayak pesan dari bokapnya kan, lakuin apapun di dunia ini terserah tapi jadi yang paling jago di situ. Misalkan lu akan memutuskan hidup lu jadi tukang tambal ban, tapi jadilah tukang tambal ban paling jago se-Indonesia gitu. Jadi lu yang paling dicari gitu. Orang kalau tambal ban ke si A kayak gitu. Itu gue setuju juga sih. Jadi biar benar-benar apapun yang lu kerjain tuh bisa menghasilkan dan bisa bisa memuaskan batin lu gitu. Karena lu fokus gitu. Jadi apapun yang lu kerjain, jadi orang bilang misalnya lu pengen jadi apa ya? Misalnya lu pengen jadi pelukis. Yaelah cuma pelukis, tapi jadi pelukis yang paling jago sehingga lu yang dicari. Tapi kalau lu bilang juga menyempitkan pasar dan perluas kalian, kok perluas kalian gak jadi nyempit pasar dong? Memperbesar pasar dong. Kalau ini menurut gue gak ada salahnya juga gitu. Misalkan kayak gue nih, gue stand up comedian. Stand up comedian kerjaannya adalah tampil, bikin jokes, bikin orang ketawa, ya. Tapi di perjalanannya gue pernah main film, ya walaupun cuma 2 sih, 2 kali dan bukan pemeran utama, tapi ya menjadi main film. Pernah nge-MC, ya pekerjaan gue nih. Pernah nulis jokes gitulah. Bantuin orang bikin jokes, bantuin orang. Ini kemarin lagi nyoba jadi komedi konsultan script film, lagi gue coba nih, gitu. Itu kan jadi hitungannya itu gimana kalau gitu gue ya? Itu gue memperluas keahlian atau satu doang? Karena kalau dipikir garis tengah garis apa sih namanya? Benang merahnya satu, yaitu adalah membikin jokes apapun bentuknya, ya nggak? Apa bentuknya jadi nge-MC, apa bentuknya jadi skrip film, atau bentuknya jadi stand up gitu. Intinya bikin jokes. Tapi gue nggak tahu sih. Kalau gue sih pribadi ya, kalau gue sih sekarang nih yang gue lakukan, gue sih mau coba banyak hal sih. Kalau ada kesempatan, lu bisa ini nggak? Misalnya, belum pernah sih, tapi gue mau kalau ada yang nemenin berdua atau apa gitu. Gitu sih, gue di titik kalau kira-kira nih tawaran pekerjaan atau tawaran kerjaan ini kira-kira gue masih bisa, walaupun nggak bisa banget. Kalau stand up kan gue merasa ya gue bisa stand up gitu. Kalau ada tawaran pekerjaan yang gue masih bisa nggak ya gue. Tapi kalau gue masih emang gue tertarik di bidang itu dan gue mau nyoba sih gue ambil. Gitu sih, gue nggak tahu deh sih itu maksudnya perluas keahlian atau apa ya. Karena kalau gue mikirnya nyobain aja nih, bikin ini bikin itu, nyobain ini nyobain itu, jadi sampai akhirnya menemukan yang benar-benar
ya udah gue mau di sini selama-lamanya. Waduh, nggak selama-lamanya juga sih. Ya gitulah. Kalau gue sih gitu. Jadi bingung sih. Gue nggak membantu banget ya. Kalau nggak salah kan ada yang namanya tuh, namanya kalau nggak salah ini filosofi Jepang. Nah, filosofi Jepang. Jadi menemukan ikigai kita di bumi. Ikigai itu kayak passion. Kurang lebih ini gue dapat dari 30 days podcastnya Aryo dan namanya podcastnya Aryo dan Felixandro Ruby, namanya 30 Days of Lunch. Ada yang kalian dengar, udah sampai episode terakhir sih 30. Jadi sempat dibahas namanya ikigai, yaitu adalah filosofi Jepang di mana maksudnya adalah kayak passion atau alasan lu ada di bumi ini apa sih gitu, ikigai. Jadi lo harus mencari irisan sesuatu nih yang what you're good at, what you love, what the world needs, sama what you can be paid for, ya. Atau saya Indonesiakan ya, biar gampang. Apa yang lo jago ngelakuin, ya. Apa yang lo suka ngelakuinnya, apa yang dunia ini butuhkan, sama apa yang what you can be paid for, apa yang lu bisa dibayar gitu, apa yang sesuatu yang lu bisa dibayar ngelakuinnya gitu. Kalau lu bisa nemu tengahnya tuh yang beririsan 4 hal itu enak banget gitu. Karena kan yang lu suka belum tentu ada yang mau bayar lu ngelakuin ini, ya enggak? Yang lu jago belum tentu dibutuhkan oleh dunia ini gitu. Misalnya lu jago menghitung semut yang lagi baris di tembok gitu. Ya lu jago tapi dibutuhkan dunia gak gitu? Ada yang mau bayar lu ngelakuin itu gak? Kayaknya gak ada sih. Ya gak tahu sih. Misalnya lu jago mengira-ngira isi sisa power bank kan, ya mungkin lu jago tapi gak penting gitu. Gak ada yang mau bayar juga. Jadi lu mencari tengahnya itu dalam hidup ini. Reason for being, what you love, what the world needs, what you can be paid for, sama what you are good at. Okay? Dwiki, saya doakan skripsi Anda cepat selesai sehingga Anda bisa cepat-cepat menemukan apa yang Anda suka di muka bumi ini, apa yang mau Anda lakukan. Dan terima kasih banyak atas doanya. Semoga saya selalu sehat dan bahagia. Semoga Anda juga. Oke? Email berikutnya. Gerian Syahfatur Rahman. Misi Bang, bahas bahan untuk dibahas. Ini ya subjeknya. Dibahasnya dipisah lagi dinya. Misi Bang, maaf mau tanya lagi. Sebagai duta tilang online Indonesia, bagaimana menurut Anda kebijakan ganjil genap yang diperluas lagi areanya? Apakah berbanding dengan fasilitas yang disediakan pemerintah? Berapa hari ini makin macet ya, merah semua gitu, sama aja gitu. Gue udah mengalami Jakarta, gue dari lahirnya di Jakarta ya, lahir tahun 89. Gue udah mengalami Jakarta dari 30 tahun. Sebelum dan sesudah ada Transjakarta macet. Sebelum dan sesudah ada 3-in-1 macet. Sebelum dan sesudah ada ganjil genap macet. Sebelum dan sesudah ada MRT macet. Sebelum mall sebanyak ini dan sesudah mall sebanyak ini di Jakarta macet. Sebelum motor sebanyak ini macet. Jadi intinya adalah Jakarta sangat macet. Ya, dari dulu. Yang gue rasakan. Genap ganjil gak ngaruh sih menurut gue. Tidak terlalu ngaruh gitu. Diperluas ya nggak tahu. Kalau yang diperluas itu kan yang terutama yang sepanjang MRT kan, pokoknya yang dilewatin MRT itu jadi kawasan ganjil genap sekarang. Ya biar orang naik MRT oke. Tapi ya jalanan lainnya jadi lebih macet, terus
emang sih Transjakarta sekarang makin banyak gitu. Jalan hampir seluruh pelosok Jakarta sudah dijangkau oleh Transjakarta, tentu dengan tambahan jalan kaki tentu saja. Gue sekarang dari rumah bisa ada 2 alternatif nih. Kalau gue ke depan komplek bisa naik feeder 6N yang ke arah Blok M. Kalau gue mau ke arah Kuningan atau apa, gue bisa jalan agak jauh lewat belakang komplek ke Koridor 6 Ragunan. Bisa juga. Jadi cukup banyak alternatif asal lo mau jalan dan mau panas dikit. Udah lumayan oke. Cuman kalau dibilang fasilitasnya sudah berbanding lurus, belum terlalu sih. Gue masih nggak ngerti sih sebenarnya kenapa dari awal ya bikin Transjakarta tuh shelter busway-nya tuh dibikin tidak ber-AC. Dibikin hanya kayak semacam kaca naku, bentuk miring kayak kaca naku gitu, gerah men. Gue pernah sekali pas kapan ya? Kuliah tengah-tengah kalau nggak salah. Kuliah tengah-tengah kan gue nemenin temen gue yang mau magang apa waktu itu ya, gue lupa. Magang di Jakarta lah, magang Asian Game atau bukan Asian, SEA Games kali ya. Yang pernah di Jakarta dulu apa ya? Itulah. Berdua nih, mereka orang dari daerah lah, dari perantauan, bukan orang Jakarta. Jadi karena mereka ke Jakarta, yang temannya di Jakarta gue, akhirnya mereka nginep di rumah gue gitu. Terus pagi-pagi gue bertiga 2 anak rantau nih. 1 doang yang mau magang, tapi kami bertiga nemenin gitu. Pagi-pagi kami mau naik Transjakarta dari Ragunan. Dulu feeder belum ada depan komplek gue tuh, masih Kopaja doang. Akhirnya naik Kopaja ke Ragunan, terus naik koridor 6 dari Ragunannya. Ini gue udah berapa menit sih? 36. Dari Ragunan aja, dari ujung banget gitu. Dari ujung banget kan gede tuh shelternya. Itu isinya kan kami ya cuma biasa kan pakai kaos gitu. Isinya orang-orang rapih, berbaju kemeja mau berangkat kerja. Tapi gue ngeliatnya kayak shelter tuh gak ada musik, gak ada TV, gerah lagi. Jadi gue ngebayangin pagi-pagi gerah, semua diem gitu, kayak nunggu bisnya lama. Waktu itu ya bisnya lama, gerah, mungkin sendirian, gak ada teman ngobrol. Gila, gue kayak dalam hati, anjing gue gak mau berangkat kerja gini nih, kayak bosen gitu. Kayak itu kan belum zamannya gadget, jadi nggak yang pakai headphone tuh nggak terlalu banyak, yang pakai earphone di kupingnya. Kayak anjing nih, harus nunggu panas. Nah, lu udah rapi-rapi, udah mandi dari rumah, wangi, pakai kemeja segala macam, terus lu gerah lagi di situ kayak kenapa ya nggak dibikin AC semua ya? Heran gue. Itu sih kayak bisnya juga kadang masih kurang banyak gitu, masih kurang, frekuensi kedatangan bisnya masih kurang banyak kalau menurut gue ya. Karena gue lumayan sering juga naik Transjakarta, dan juga karena masih banyak jalur yang gak steril sih, jadi ya waktunya gak bisa dipastikan gitu. Kalau lo mau buru-buru banget, kayak gue kalau mau jalan ke suatu tempat gitu yang naik Transjakarta, ya gue harus gak bisa sejam sebelum aja, gak bisa, gue macet pasti, dan nunggu bisnya agak lama, mungkin 1,5 jam atau 2 jam sebelum. Oh ya, maksud dari pertanyaan gue kemarin itu podcast secara general kan kayak Bang Awe. Emang pertanyaan apa dulu ya? Coba gue cek dulu ya email Anda sebelumnya. Geriansyah. Dampak podcast ke komunitas. Podcast secara general kan kayak Bang Awe dan Randika Jamil bikin juga podcast. Apakah bisa jadi alternatif untuk komika berkarya juga dengan profit yang menjanjikan atau tidak? Profit menjanjikan tidak. Kalau kalian sering dengar podcastnya Adriano Colby dari dulu, emang gak ada duitnya ini. Paling nggak di Indonesia belum ada duitnya. Jadi kan ini kan di distribusinya kan di uploadnya di website yang banyak dipakai di Indonesia tuh Anchor yang kita ngupload di Anchor, nanti yang distribusiin ke Spotify, DLL gitu dan lain-lain. Kalau di US udah bisa diduitin, jadi kayak YouTube tuh kan bisa kayak per klik gitu, ada AdSense-nya per nonton. Kalau sekarang di Indonesia sejauh ini belum bisa, kecuali emang masuk sponsor gitu, kayak radio, kayak misalkan gue lagi ngomong gini terus kayak lu dengerinnya enak gak sih, nah makanya pakai headphone JBL. Ada headphone JBL tuh yang baru, jadi enak banget kalau lu dengerin podcast gue atau lu dengerin Spotify, kayak lu denger tuh enak banget di kuping, nyaman, gak bikin pegel. Nah, denger suara pun enak, suara pun jadi lebih bagus suara gue di JBL. Murah lagi, cuma 150.000, tinggal cari di Tokopedia JBL. Nah gitu. Mungkin sekarang podcast kalau ada adlibsnya kayak gitu tuh, kayak gue barusan, tapi nggak ada. Jadi sejauh ini kayaknya podcast diduitin tuh dari gitu sih, sponsor atau kayaknya.
Maaf kalau agak bawel. Nggak bawel sih lu, cuma lu setiap kata kapital hurufnya. Gue agak terganggu itu aja sih. tiap tiap kata tiap kata nih huruf depannya tuh kapital semua, jadi pusing bacanya. Maaf kalau agak bawel, terima kasih sudah dibacakan email saya. Saran bang, untuk tidur nyaman mungkin Anda sudah harus ditemani tidurnya. Kidding, hehe. Belum tentu, sotoy Anda. Semoga sehat terus bang, bisa terus berkarya untuk penikmat Anda. Salam, Viva la Komtung. Terima kasih, semoga Anda sehat juga. Yuda Adipura, cerita biar lega. Oke. Halo bang, gue Yuda. Gue seorang mahasiswa yang masih suka dibangunin buat sholat subuh sama nyokap. Gue gak pernah bete kalau misalnya dibangunin buat subuhan sama nyokap karena itu cukup ngebantu. Tapi yang bikin gue bete ketika nyokap gue udah bangunin gue dari kamar gue, dia turun ke bawah buat masak. Gue jalanin perintah doi sebagaimana yang dia katakan, dan setelah perintah itu selesai gue tidur lagi. Dan ketika gue udah masuk alam bawah sadar, doi masuk lagi kamar gue dan bangunin gue lagi dan ngomong, udah sholatnya. Udah mah, jawab gue dengan kondisi setengah sadar. Dia ngomong lagi, bohong ya kamu. Kok wudunya gak kedengeran? Wudunya di air terjun coba, biar kedengeran berisik airnya. Gue langsung bingung mau jawab apa karena gak berani ngebantah nyokap. Jadi gue putusin untuk mengulang wudu gue dengan pintu kamar mandi terbuka dan dengan kucuran air sekeras mungkin, biar doi puas dan gue bisa tidur lagi. Itu adalah hal yang paling sia-sia yang harus gue lakukan demi seorang nyokap dan bikin gue bete. Anyway, thank you kalau email udah dibacain bang. Gue gak ada niatan menyebarkan kebencian, cuma pengen cerita aja biar lega. Sehat selalu, Gilang Baskara. Terima kasih. Lu menyebarkan kebencian apa emang? Bikin gue jadi benci sama nyokap lu? Kagak lah. Kenal aja kagak. Kocak juga ya cerita lu ya. Gimana ya, mungkin lu harus ya itu, atau lu mungkin kalau nyokap lu lagi masak, kan masak turun ke bawah masak ke dapur kan, lu wudu di wastafel dapur, jadi di sebelahnya biar kelihatan, terus sholat di deket dapur gitu, biar dia ngeliat kalau lu udah wudu udah sholat. Lagian yang dibilang bohong, wudunya nggak kedengeran ya, emang gue nggak pernah denger orang wudu sih gue. Ya kedengeran suara air aja, ya buka keran aja biar kedengeran wudu. Habis itu lu ngulang wudu, tapi habis itu sholat lagi nggak? Apa lu sholat 2 kali subuhnya tiap hari? Luar biasa lu sholat subuh 2 kali berarti. Ya mungkin lain kali lu kalau sholat subuh ya itu kan udah tahu nih suka diginiin. Lu kalau sholat subuh, kalau wudu dikerasin suaranya, pintu dibuka, itu apa namanya, kerannya dibuka yang paling kenceng gitu biar cerot gitu keluar semua gitu ya, biar lu nggak capek lagi gitu, nggak 2 kali kerja. Kocak nyokap lu. Novel Adipe, bang gimana tanggapannya sama cast Bumi Langit Universe Jilid 1? Semoga Jilid 2 lo bisa kepilih ya, jadi apa kayak gitu. Terima kasih, sukses selalu bang. Gue udah bahas sih di podcast minggu lalu ya, silakan dengerin. Cialah, so penting ya, intinya gitu sih. Intinya ya gue ngeliat castnya seneng sih karena keren-keren semua aktor dan aktrisnya. Ada Pevita ya intinya, tapi gue waktu itu gue merasa dia berani banget, Bumi Langit berani banget ngeluarin banyak itu nama dan tokoh-tokoh dan film-film yang akan tayang, sementara film pertamanya pun belum tayang, tapi kan sekarang udah tayang Gundala ya, jadi belum tahu sukses apa enggak, tapi langsung bikin segala macam, keren banget PD-nya gitu. Cuma ya semoga aja oke sih, harusnya oke. Ya insya Allah gue kepilih, makanya gue mau rajin nge-gym lagi biar kepilih. Mau jadi penjahat juga nggak apa-apa bro. Ana N. Ini udah ngirim email 3 kali dia ya. Hi bang, thanks for reading my email once again. I enjoy your podcast a lot. Thank you. I do want to see your show. I hope you can visit Malang again. I have another question. What's your favorite food besides kubis goreng? I'd be happy if you share a very recommended Indonesian food. Thanks in advance. Ana, I think kol goreng is not really my favorite food because you think that kubis goreng is my favorite food because I always share it in my Twitter. But I only share kol goreng because I was eating kol goreng, and it's not very often I eat kol goreng because it is containing carcinogenic ya katanya ya, really bad for your health. Tapi emang enak kol goreng, gue cukup suka, tapi bukan sering gitu.
Favorite Indonesian food tentu saja rendang. I very like rendang. And sebenarnya bukan kol goreng tapi makanan Sunda. Tau gak lu ada makanan, kita tuh makan terbagi dua menurut gue. Ada makan yang menurut gue enak, ada makan yang menurut gue nikmat. Makan enak tuh ya lu makan steak enak, mungkin makan pasta mungkin enak. Tapi kalau makan nikmat menurut gue adalah makan Sunda. Nasi, makan pakai tangan, nasi, gepuk alias empal alias daging goreng. Kalau bakwan jagung, sambal, lalapan, dan kol goreng. Sama telur dadar boleh. Itu baru nikmat makan tuh. Itu makan nikmat tuh itu. Sama menurut gue makan nikmat adalah nasi Padang. Kalau andalan gue kalau nasi Padang manapun, nasi, rendang, / dendeng kering. Biasanya rendang sih. Telur gulai sama daun singkong. Kalau di pagi sore sama ubi tumbuk, daun ubi tumbuk. Itu makan nikmat. Makan steak enak, makan kayak gitu nikmat. Itu beda banget rasanya. Kalau makan Sunda, gue cuma suka di Bandung Bu Imas atau Ampera. Tapi kalau gue lebih suka Bu Imas sih daripada Ampera. Untuk yang di Bandung, coba lebih enak Bu Imas apa? Enak kan Bu Imas apa Ampera? Bu Imas kayaknya. Kalau gue sih Bu Imas sih. Atau mungkin lo ada makanan itu lain, makanan Sunda lain, nggak tahu sih. Gue sejauh ini suka Bu Imas. Walaupun kan banyak makanan Sunda kan, kayak sambal hejo, kayak bancakan kalau di Bandung. Teh cek urang panganahna Bu Imas. Oke, terima kasih emailnya Ana N. Lanjut Aditya Reyes. Aditya Reza Aditya pembuka. Pembuka. Udah kayak nulis ini nih. Tugas bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya karena minggu lalu email saya udah dibaca. Kemarin waktu saya dengerin podcast terus denger nama saya disebut, langsung saya rekam dan saya buat WhatsApp story. Ternyata teman-teman saya nggak ada yang dengerin podcastnya Bang Gilbas, malahan ada yang nggak tahu Gilang Baskara itu siapa. Ya lu lagian ngapain di WhatsApp story? Ya jelas nggak ada yang tahu lah. Isi Bang, mungkin saya akan kirim email tiap minggu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih kayaknya, asal yang ditanyain nggak sama terus. Bang, saya mau tanya, yang sebelumnya kapan ada show di Malang? Belum ada sih, belum tahu. Tapi Malang adalah kota favorit gue. Gue pertama kali ke Malang tuh mungkin tahun 2013 kayaknya, atau 2014 gue pertama kali ke Malang. Waktu itu tujuannya adalah Bromo dan ya gitu, Jatim Park dan lain-lain. Gue langsung jatuh cinta sama kotanya sih. Dulu kota favorit gue adalah kota Bandung karena adem, karena enak, dan waktu itu kan gue kuliah di sana, gue bertahun-tahun di Bandung. Gue memasukkan Bandung dan Malang sebagai kota untuk menghabiskan masa tua. Sama Jogja kali ya, tapi Jogja agak geras sih, tapi enak juga kotanya, gitulah. Oke, lanjut. Isi Bang, mungkin saya akan kirim email tipe. Oh ya, udah tadi. Bang, saya mau nanya, apakah Bang Gilang pernah pengangguran? Kalau pernah, gimana, ceritain Bang. Gue yang nggak pernah. Gue sih merasa sekarang kalau nggak ada kerjaan ya gue nganggur juga ini. Kan gue kan bukan orang kantoran ya. Pekerjaan gue, kalau pekerjaan utama ya stand up comedian. Tapi kan banyak yang gue lakukan gitu. Kadang ada yang isi acara, yang MC, apalah gitu-gitulah. Jadi kalau gue nggak ada kerjaan ya gue nganggur gitu. Gue sebenarnya gimana bilangnya? Ya nganggur ini, kayak hari ini gue nggak ada kemana-mana tadi. Cuma ngerjain materi. Ya itu kerjaan sih ya. Ya gitulah. Jadi kalau dibilang pernah pengangguran, berarti alhamdulillah gue bisa bilang gue gak pernah pengangguran sih. Karena gue ketemu stand up tuh di penghujung kuliah. Di penghujung kuliah langsung ketemu stand up. Alhamdulillah bisa jalan terus. Udah berapa? 7 tahun? 7 tahunan ini gitu. 7-8 tahunan inilah. Ya begitu. Jadi kayaknya belum pernah nganggur berarti. Kayaknya gitu sih kalau dibilang. Lagiannya gue nggak tahu sih konsep pengangguran tuh maksudnya apa. Mungkin kalau nggak ada kerja atau nggak ada penghasilan kali ya. Bukan nggak ada kerjaan banyak yang mau bayar kita yang belum tahu ada, ya nggak? Lo misalnya ya di rumah nyapu itu kan kerjaan gitu, tapi kan nggak ada yang bayar. Jadi gue bisa bilang belum pernah pengangguran, tapi gue juga belum pernah kerja kantoran.
gitu. Gue agak penasaran kadang-kadang sama kerja kantoran sih, tapi kalau dipikir gue masuk kantoran agak malas juga sih kalau harus tiap hari bangun dengan pagi dan mungkin jam kantor zaman sekarang banyak yang fleksibel, bisa remote working, tapi gue masih belum kebayang sih kalau gue ada rutinitas tiap hari gitu enak ya. Nggak tahu sih. Ya itulah intinya. Penutup, semoga sehat selalu Bang. Terima kasih. Biar bisa upload podcast tiap minggu. Siap. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Pekalongan. Kapan-kapan mampir ya. Pekalongan gue belum pernah sama sekali. Ke Pekalongan ya mungkin suatu saat gue mampir. Apa nih? Satrio Utomo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gue Satrio Bang. Gue asalnya dari Tanjung Pinang. Pasti lu nggak tahu itu di mana. Tahu gue Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu Sumatera kan? Belitung. Bukan sih. Gue googling dulu ya. Belitung. Kok Belitung sih? Tanjung Pinang. Sumatera dong. Kepulauan Riau. Oh, Kepri. Sorry. Di Kepri ya. Kenapa jadi di Belitung ya gue bilang ya? Gue edit aja dah podcastnya. Nggak usah lah. Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Gue ke Riau juga udah pernah belum ya? Ke Riau gue juga belum pernah loh. Ke Batam pernah gue. Ke Riau belum pernah. Satrio asal dari Tanjung Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan. Oh, di sebelah. Gini lah kalau tidak baca emailnya secara lengkap, padahal di sebelahnya ada. Kan dalam kurung tadi pasti lu nggak tahu itu di mana. Lanjutannya itu ibu kota provinsi Kepulauan Riau Bang. Hah? Nggak gue baca sih, ketahuan dah geografi gue. Padahal gue anak IPS loh. Jadi jangan taunya Batam doang. Nih baru dilanjutin. Gue bilang gue udah pernah ke Batam. Ya sekarang gue jadi tahu Tanjung Pinang. Satrio Utomo. Gue pengen cerita dikit. Gue barusan aja pindah ke Jakarta karena urusan pekerjaan. Nah jadi selama ini gue nikmatin stand up comedy cuma di platform-platform digital doang. Kayak di TV dan atau YouTube. Mostly YouTube. Berhubung gue sekarang tinggal di Jakarta, jadi gue bisa menikmati stand up secara langsung Bang. Mantap. Pertama kali baru aja gue nonton acara Takeshi Ajes. Wah lu nonton, mantep. Itu pun karena gue ngelihat rosternya ada lu dan Bang Boris. Dalam kurung gue yakin bakalan pecah dan iya beneran pecah. Mantap, terima kasih banyak sudah menonton langsung. Jadi pasti gue tonton. Dibonusin ada Bang Uus waktu acara di sana ya. Gue suka banget dengan karya-karya lu bareng Bang Uus di acara Boring. Thank you penonton Boring juga. Kembali lagi. Gue tuh karena mungkin dari daerah, jadi excited banget waktu nontonin acara kemarin dan pengen banget foto-foto bareng sama komika yang di sana. Tapi gue segen gitu Bang, takut pada nggak nyaman. Lah. Oh iya, gue juga salah satu alumni dan dididikan di Jatinangor. Pengen dong lanjutin Unpad versus Unpar bareng Bang Us dan Bang Boris di YouTube. Sukses selalu Bang. Pokoknya gue bakalan nonton acara stand up yang ada lu. Sehat selalu Bang. Terima kasih banyak Satrio Utomo. Kalau lu mau minta foto aja kali, slow. Itu udah bagian dari pekerjaan kami. Nggak akan pada nggak nyaman. Pasti akan biasa aja asal lu ngomongnya jangan so asik gitu. So asik dalam arti di sini adalah yang Bang minta foto dong Bang, tapi lu yang fotoin. Wah itu so asik tuh. Lu yang fotoin ya Bang. Dan lu dengan pedenya ngomong gitu ke kami. Itu sudah dari 2011 menemukan yang seperti itu. Jadi kalau minta foto mah santai aja gitu. Kayak minta foto dong Bang, ayo. Ya ayo pasti gak akan ditolak lah. Kecuali yang so asik yang malesin kayak tadi gitu, slow aja, gak usah segan. Kalau nonton acara gue 5 September bro. 5 September gue ada di Ketawa Comedy Club di Antasari 5 September. Tiketnya bisa dibeli di tiket.ketawa.id. Di situ acaranya emang temanya Greatest Hits, jadi gue akan membawakan materi-materi hits gue, materi hits dari 2011, kurang lebih seperti itu. Oke, 5 September. Kalau ketemu gue bilang lu yang ini ya. Oh ya, karena waktu kemarin gue di acara Bogor Hujan Tawa ya, waktu sebelum mulai gue lagi nunggu kan deket sama area penonton, ada penonton yang nyamperin gue. Dia bilang, Bang, saya pendengar abang, saya yang cewek pakai kerudung, saya yang ngirim email yang kemarin dibacain, kata dia gitu. Wah, makasih udah dengerin gitu. Aneh juga ya dia mendapat kayak gitu. Maklum lah, gue kan podcast terbaru, jadi kayak dapet yang kayak gitu, kayak oh iya, terima kasih sudah mendengarkan gitu. Jadi berarti lo anak Unpad juga nih, didikan Jatinangor apa anak Ikopen? Hah? Yang marah-marah di YouTube kami. Didikan Jatinangor apa IPDN Anda? Ya nggak tahu lah.
Ya Unpad belum syuting lagi episode 3-nya karena waktunya kami so sibuk aja, selalu nggak pas waktu kami bertiga gitu. Jadi tungguin aja, insya Allah akan syuting lagi, oke? Untuk sementara nonton yang di Cameo Project aja tuh. Kami bertiga juga isinya. Thank you Satrio Utomo. Sehat selalu juga buat Anda. Email dari Fesdalaras. Hai Kak Gil, hai. Makasih ya sudah bikin podcast biar lega, amat sangat membantu saat ku sedang mumet sama kerjaan kantor. Haha, ditunggu episode selanjutnya Kak. Emang kalau dengerin jadi gak bikin lebih mumet ya? Kayaknya kagak ada isinya gini gue ngomong. Oke, sudah begitu saja. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Terima kasih banyak yang sudah email. Kalau mau email jangan lupa podcastbiarlega@gmail.com. Ceritakan aja apapun biar lega. Wah, gue sosok selaras dengan judul gitu, padahal judul juga dibikin sekenanya. Gue ulang lagi, gue akan ada show sendiri tanggal 5 September di Ketawa Comedy Club di Jakarta Selatan di Antasari, daerah Antasari dekat Kemang Village. Gue akan tampil mungkin sejam, kurang lebih sejam. Temanya Greatest Hits nama acaranya. Jadi emang Ketawa Comedy Club itu kan comedy club yang dibikin sama Mo Sidik dengan konsep benar-benar kayak di US gitu. Setiap malam ada show. Jadi di opening weeks-nya gue ngisi. Jadi pokoknya show-nya pun setiap minggu tuh rutin gitu. Ada yang headliner, ada yang kayak yang David tuh ada yang materi setengah mateng. Ada yang greatest hits, ada yang minta beat kayak Panji, ada apa. Nah, gue tuh kebagian yang greatest hits, yaitu adalah bawain materi-materi hits gue dari 2011, dari awal karir lah, dari gue ngomong tadi jauh dari mic ya, sorry, dari awal karir sampai sekarang gitu. Jadi silakan kalau mau nonton, kita ketemu di sana 5 September 2019, beli tiketnya di tiket.ketawa.id. Alright, email podcastbiarlega@gmail.com. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Jangan lupa dengerin podcast Stand Up Indo juga, oke? Sampai jumpa di episode berikutnya.